Rosa Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya? Jika belum tahu, simak video ini sampai selesai ya. Teman-teman dan adik-adik, apakah teman-teman dan adik-adik tahu apa itu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Jadi, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu meliputi 3 komponen. Yang pertama, A. Simbiosis, berantai makanan, dan C. Ekosistem. A. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Simbiosis sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, kedua simbiosis parasitisme, dan yang ketiga simbiosis komensalisme. A1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara serangga dan tumbuhan berbunga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya. Serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Kerbau dengan burung jalak. Jalak mendapatkan keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Satu lagi keuntungan yang diperoleh kerbau yaitu adanya peringatan akan bahaya. Burung jalak akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman. 2. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya adalah sebagai berikut: ikan remora dengan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat berpergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. 2. Anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek dan paku-pakuan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun dirugikan. 3. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpanginya mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. 2. Tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain. Tumbuhan tali putri tidak bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini mengisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya sehingga menghambat pertumbuhan inangnya. 3. Kutu kepala dengan kulit kepala manusia. 4. Jamur panu dengan kulit manusia. 2. Rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam lingkungannya dengan urutan tertentu. Perhatikan contoh rantai makanan yang terletak di ekosistem sawah berikut. 1. Produsen. Semua tumbuhan hijau adalah produsen. Dalam sebuah ekosistem, produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan organik, baik makhluk hidup lainnya. Contoh produsen adalah padi, ubi, singkong, sagu, jagung, dan tomat. 2. Konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Berikut ini beberapa tingkat konsumen menurut apa yang dimakannya. 1. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. 2. Konsumen tingkat 2.
Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. 3. Pengurai. Pengurai berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Hasil uraiannya berupa zat hara di dalam tanah. Zat hara digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. 4. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau atau produsen tumbuh. Kesuburan lingkungan abiotik ditentukan oleh kerja pengurai. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antar organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan organisme. Komponen pembentuk ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat. Dapat berlangsung kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Sebagai besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktu. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa organik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme, yaitu 1. Suhu, 2. Air, 3. Garam, 4. Cahaya matahari, 5. Tanah, 6. Iklim. 2. Biotik. Biotik adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu yang hidup, organisme. Komponen biotik adalah sistem komponen yang menyusun suatu ekosistem. Selain komponen abiotik tidak bernyawa, berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam, yaitu heterotrof atau konsumen, 2. Pengurai atau decomposer. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi diri saya dan juga kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.